Oke, yuk. Pastiin sudah di-mute semuanya ya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini tanggal cantik 12/12, hari Senin, di mana kita latihan hari Senin yang biasa-biasa aja gitu ya, yang esensial-esensial. Karena kita tahu kadang-kadang penguasaan yang basic menjadi kunci ketika kita berlatih, gitu ya. Oke, ambil posisi tegak, tangannya jari-jarinya tempelin, taruh di depan sini, dibuka juga boleh, di sini juga boleh, tegakin punggungnya, ya. Mulai nafas perut dulu, teman-teman. Ya, tarik nafas lewat hidung, kembungin perutnya. Ketika penuh, buang lewat hidung lagi. Tarik lewat hidung, buang lewat hidung, tarik langsung buang. Pas tarik kembungin perut, pas buang kempesin perutnya, gitu ya. Sambil Pang dicekin sih mikrofonnya, Kang Enggi kayaknya masih nyala mic-nya. Ya. Diperlama nafasnya, dipelan-pelan sampai habis gitu ya. Mungkin tadi 5 menit yang lalu kita mikirin banyak hal gitu ya. Maka pada saat ini izinkan dulu pikirannya untuk istirahat, hanya mikirin satu hal aja dulu, yaitu bagaimana kita ngatur nafas gitu ya. Tarik perlahan, kembungin perutnya, penuh, buang, kempes. Ya. Benar-benar sampai habis ya, benar-benar sampai habis. Nafas ini adalah bisa jadi jangkar ya. Jangkar itu apa ya? Kait ya. Pengait konsentrasi kita. Jadi kalau kita latihan ngerasa kok saya konsentrasi kurang ya, kurang lama gitu, maka bisa perhatikan nafasnya baik-baik, itu akan ngebantu banget ngelatih konsentrasi. Tarik langsung buang, tarik langsung buang. Kang Hendrik tolong dimatiin dulu mic-nya. Oke. Masih nafas perut semuanya ya. Tarik perlahan lewat hidung, kembungin perutnya. Ketika sudah penuh, buang, kempesin perutnya. Sampai benar-benar habis, baru boleh tarik lagi. Tenangkan pikirannya, fokus konsentrasi. Masih tenang dulu. Masih kerasa bergejolak gitu. Jadi kalau permukaan air masih banyak riaknya, tenangin dulu. Sip, fokus. Diperlama nariknya, diperlama buangnya. Dipelanin nariknya, dipelanin buangnya. Ya, good. Oke. Fokus latihan hari ini adalah merasakan ya, teman-teman. Jadi kalimatnya adalah hanyutkan rasa teman-teman, fokus dan konsentrasi dalam setiap bagian dari latihan ini. Ya, hanyutkan gitu ya. Jangan ditahan-tahan, gak usah dipikir-pikir, ikuti aja, nikmati. Oke. Sebelum kita mulai latihan, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Fokus, konsentrasi. Sambil niatkan kita ada di lapangan yang sama. Sambil niatkan teman-teman kita sedang berada di lapangan yang sama, latihan di tempat yang sama. Niatin gitu aja dulu. Ya, ini cara kita supaya bisa saling terhubung energinya. Biasanya kita pakai Zoom kan ya. Pakai Zoom satu-satu dikonekin. Ternyata kalau pakai Telegram kan nggak bisa. Maka teman-teman yang bayangkan ada di lapangan yang sama. Iya, bagus.
Oke, nice. Oke, kita mulai latihan kita dengan gerakan sederhana 4 napas perut, 4 napas dada seperti biasa. Yang tarik di sini, penuh di sini, buang ke sini ya. Set gitu. 4 kali, nafas kelimanya nafas dada. Ya, tarik dulu, tahan dulu di sini, nanti pas buang, buang lewat mulut. Kempesin dadanya. Ya, itu yang nanti kelima ya. Siap-siap. 4 perut, 4 dada dengan nafas masing-masing, konsentrasi, habis dulu, habis dulu, habis dulu, 3, 2, habis, mulai. Masih nafas perut dulu, penuh. Sudah mulai rasakan di telapak tangannya. Kalau teman-teman yang baru banget, sela-sela jarinya. Yang udah biasa bola energi, rasakan bolanya. Yang udah biasa putaran, rasakan putarannya. Yang udah biasa panas, rasakan panas. Pilih yang sesuai dengan tahapan masing-masing. Yang terbaik, sampai habis banget, baru boleh tarik. Habis banget, baru boleh tarik. Pelan-pelan nariknya juga. Sok dar, cobain. Sok. Terus, yuk Pak Sony. Lagi. Semuanya dipelanin, sepelan mungkin ya. Makin pelan, makin bagus. Kita ngejar selalu kualitas di setiap nafas. Oh, Kang Dion sambil berdiri. Oke, bagus Kang, terus. Kita ngejar kualitas di setiap nafas ya. Jumlah mah nanti pas latihan mandiri. Empat perut, empat dada. 4 perut, 4 dada. Kalau sudah, tangannya taruh lagi sini, tegakin dulu punggungnya, atur lagi nafas dadanya. Ya. Kalau sudah, taruh tangannya di sini dengan jaga konsentrasinya. Jaga konsentrasinya. Oke, good. Tangannya taruh depan. Fokus konsentrasi, tangannya taruh depan, nafasnya nafas dada, tarik, tahan, dan buang. Masih rasakan benar-benar di telapak tangan teman-teman, entah itu tekanannya, putarannya, entah itu panasnya. Rasakan di telapak tangan teman-teman. Oke. Sepanjang latihan buang nafas sampai habis ya. Saya ngasih tahu dulu ya. Teman-teman tetap begini dulu. Fokus satu nafas. Kuncinya adalah setiap nafas buangnya harus sampai benar-benar habis. Mau cepet nggak apa-apa, mau pendek nggak apa-apa. Ya, yang penting buangnya sampai habis, benar-benar habis baru boleh tarik. Oke, siap-siap. Oke. Oke, di depan teman-teman akan ada dinding. Bukan akan, sudah ada dinding. Dirasain dulu. Kayak orang main pantomim gitu ya. Dindingnya nggak kelihatan, tapi kayak ada banget gitu. Dan itu kerasa banget sama teman-teman. Dia akan mulai ada kepadatan yang neken ke teman-teman. Dirasain dulu sih tekanan si dindingnya ini. Iya gitu, betul. Yes. Kalau mau digoyang-goyang dulu si dindingnya, di maju mundur gitu sampai kerasa yakin gitu, boleh. Nafas masih nafas dada. Oke. Posisi tangan gini. Kan kalau tadi gini ya. Posisi tangannya gini. Kita sebentar doang yang ini, paling 2 menit doang. Rasain banget-banget. Tarik.
kedadain. Kalau dari samping gini ya, dari sini kan ya, tarik set, tahan dulu. Kalau udah siap, buang ke depan. Pas gitu. Usahain selalu ngerasain si tolakannya. Jadi pas tarik ini kita ngerasain kedorongnya. Tahan dulu, rasakan tekanannya, dorongannya. Pas buang dilawan. Ya ini cepet capek ya. Pergelangannya pasti cepet capek. Ya makanya cuma 2 menit. Maksimalin ya. Siap-siap. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin buang sampai habis. 3, 2, 1. Tarik, punggung tegak. Tarik, deketin. Tahan dulu. Kalau udah siap, tergantung nafas masing-masing, rasakan tolakan di depannya, terus dilawan. Sampai benar-benar habis banget. Tarik lagi. Posisi tangannya horizontal gitu ya. Sok 2 menit. Tahan dulu. Just gitu. Ya. Teman-teman fokus di sini. Saya bantu settingannya ya. Kalau tadi yang baru gabung, niatin dulu sekarang bareng-bareng ada di lapangan yang sama. 3, 2, mulai sokder. Fokus, konsentrasi. Iya, bagus. Gitu aja dulu, gitu aja dulu. Masih tarik ke deketin ke dada, tahan dulu. Pas buang, tek dorong. Tat, gitu. Sampai benar-benar habis. Kang, saya setengah, nafasnya udah habis, tarik lagi. Tahan dulu, buang, dorong lagi. Ya bisa jadi pas dorongnya itu bisa 2 kali nafas, bisa 3 kali nafas, tergantung kepadatan yang teman-teman rasain. Yang penting dirasain banget, buangnya sampai habis. Tahan dulu, buang. Bas. Iya, betul. Terus. Sampai benar-benar habis. Ya. Kalau ini kerasa sulit, berarti benar. Ya, kalau ini kerasa mudah, berarti mungkin nafasnya belum sampai habis banget. Ini kalau teman-teman latihannya mandiri, ini sebetulnya gerakan sambil push up ini. Jadi bisa dilatih kalau sambil berdiri atau mandiri nanti, ini sambil push up ini. Atau kalau Kang saya push up-nya belum kuat, nempelin aja ke tembok, rada miringin dikit gitu. Jadi kita kayak ngedorong gitu. Nah kayak gitu. Cuman biasanya kalau push up kan sulit ngerasain si energinya. Karena kita kan pakai otot ya. Nah kalau gini lebih gampang ngerasain energinya. Maka rasainlah mumpung gampang ini. Masih sedikit lagi. Masing-masing 2 kali aja. 2 kali aja. Terus tangannya taruh bawah dulu, tegakin punggungnya. Buang sampai habis, tetap nafas, dada, jaga. Ya, kalau sudah 2 kali dorong, dengan konsentrasi tetap dijaga, tangannya taruh lagi di pertemukan jari-jarinya, punggungnya tegak, atur nafas dada, tetap harus buang sampai habis. Kalau teman-teman duduk, kakinya kan nempel ke bawah gitu ya. Kalau berdiri pun lebih jelas nempel kalau berdiri ya.
benerin posisi duduk teman-teman atau posisi berdirinya sampai tulang punggungnya tegap. Dalam posisi ini, rasain dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tetap atur, teman-teman bakal bisa banget ngerasain dari ujung kaki sampai ujung kepala, rasanya kayak gimana ya? Mungkin kayak minimal kerasa kulitnya lah. Nikmati dulu di situnya. Nikmati dulu di situnya. Nanti kita akan kembali lagi ke posisi ini, ngelihat perkembangannya setelah kita latihan A, latihan B, latihan C gitu ya. Rasain dulu. Kalau yang mic-nya belum di mute dulu. Tapi kayaknya Kang Syarif Hidayat belum di mute. Terus. Ya. Rasain dulu ya. Rasain dulu. Masih. Oke, kita pakai 4 gerakan dasar yang tarik, tahan, buang ke bawah, tarik, tahan, buang ke depan, tarik, tahan, buang ke atas, terus gabungin tarik, tahan, buang depan ya. Cuman tarik, tahan, buang bawah, tarik, tahan, buang depan, tarik, tahan, buang atas, tarik, tahan, gabungin, buang depan gitu ya. Sekarang kita pakai yang ini. Siap-siap. 3, nafas dada. 2, 1, konsentrasi penuh, habis nafasnya, tarik pelan-pelan. Dirasain. Biasanya pas udah mulai ngebuka ini jadi peka banget, rasain banget, tahan dulu selama mungkin teman-teman bisa. Biasanya pas kerasa putaran, berat gitu, kerasa. Kalau udah siap, buang das. Buang ini, memadatkan energi, jadi kerasa banget. Fokus bener-bener sampai habis. Kang, saya belum sampai bawah. Tapi nafas sudah habis. Diam dulu, tarik tahan, buang baru dorong lagi. Ya. Jadi makin peka kan makin susah tuh. Gak apa-apa, 2 kali nafas gak apa-apa. Yang penting tetap jaga sih kepadatannya. Inti latihan hari ini kan ngerasain ya, menghanyutkan. Jadi nikmati banget sih proses belajar ngerasainnya. Sampai habis banget, tarik das, ambil. Tahan dulu, kerasa di telapak tangan, tahan dulu. Pas buang, buka dulu, rasakan tolakan dari depan, das lawan. Sampai bener-bener habis banget. Tarik, ambil ke atas. Ini udah ada tolakan dari atasnya, tahan dulu. Buang, dah. Sampai bener-bener habis. Gabungin, tarik. Tahan dulu. Buang. Sampai habis banget, lanjut lagi ke yang pertama lagi. Das. Ya, terus. Terus. Ini rasanya kayak nyebar rata. Berapa orang ini ya? Sebentar ya. Oh, 47. Oke. Terusin masih. Masih. Sambil dijaga supaya si punggungnya tegak ya. Dijaga supaya punggungnya tegak. Buang sampai habis. Kang, saya lupa gerakannya. Yang ingetnya aja. Minimal ke depan kan pasti hafal ya. Das. Ya udah kalau lupa mah gitu aja. Ya.
Yang penting fokusnya dijaga. Oh, udah bisa nih kayaknya. Bagus. Terusin ya, dikit lagi. Kayaknya udah bisa. Terus. Terus rasakan dinding yang tadinya. Dinding di depan teman-teman didorong. Dan dia mendorong dindingnya dilawan. Pekakan terus. Terus, iya, good. Bagus, pertahankan. Pertahankan. Kalau dia makin kuat, berarti teman-teman, itu indikator buat teman-teman makin peka. Gitu ya. Berarti udah bagus gitu. Makin berat, artinya teman-teman makin peka. Dengan makin peka, kesempatan kita buat ngebongkar jalur energi makin terbuka lebar gitu. Jadi cari yang beratnya. Again, bagus. Selesaikan gerakannya sampai yang di sini, terus tegakin lagi punggungnya, rasain lagi di sini nafas dada, buang harus tetap sampai habis. Fokus, rasain lagi dari ujung kaki sampai ujung kepala dirasain. Fokus, konsentrasi. Oke, kita masuk ke yang rada berat sedikit ya. Tangannya taruh depan. Telapaknya buka, rasakan tolakan dari depannya. Kecuali teman-teman yang hawa panas ya. Kalau yang hawa panas, rasakan panasnya. Oke. Kita pakai gerakan simple, tapi yang kita tahu banget ini berat. Yang gini, tarik ke sini, tahan ke samping, buang ke depan. Di sini kan pasti berat banget, ambil semua, tarik lagi ke sini, tahan ke samping, buang ke depan. Ya, yang gitu doang. Ya. Fokusnya benar-benar, konsentrasinya benar-benar, rasain benar-benar. Cepet ini nanti ngegedein si energinya. Siap-siap, habis dulu, 3, 2, mulai. Das, tarik. Tahan samping. Bola kanan sama kiri kerasa, buang. Dar, gabungin. Kalau di sini nafasnya keburu habis, diam dulu. Yang penting tekanannya tetap kerasa. Tarik tahan, baru buang, gabungin lagi. Peng. Kuncinya adalah ketika di sini berat banget, semuanya langsung diambil pas tarik berikutnya. Beratnya tetap diambil, gitu ya. Jadi nanti ini cepat banget buat naikin si energinya. Yuk, udah, mulai masing-masing. Kalau dari pandangan orang luar, ini gampang ya. Cuman tarik, ini ya, cuman tarik, cuman tahan ke sana, buang ke depan. Ya, kata orang yang lihat mah gampang. Tapi teman-teman yang ngelakuin, kalau benar, dengan kepekaannya dinaikin, ini nggak segampang seperti yang orang katakan.
gitu ya. Kejar yang sulitnya, kejar yang pekanya, kejar yang beratnya, karena kita latihan mewakili orang-orang yang nggak bisa latihan. Ingat itu sih kalau saya mah. Jadi orang-orang mewakilkan pada kita buat berlatih, karena mereka mungkin lagi sakit, nggak bisa berlatihan, nggak tahu ada latihan, mereka nggak bisa latihan. Tapi mereka butuh kemanfaatan dari latihan ini. Jadi kita latihan tuh mewakili orang lain. Wangter. Terus, masih geder. Ya, simple banget. Gerakannya simple, jadi kita udah nggak mikir lagi. Fokus di rasa, fokus di kepadatan, fokus di nafas yang buang sampai habis. Sulit-sulitnya inilah yang kita cari. Jadi kalau teman-teman belum ngerasa susah, ada yang salah ini. Kalau udah ngerasa sulit, susah, hadapi. Karena memang itu yang kita cari di latihan kali ini. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi, terus. Terus. Yes, good. Terus. Ketika teman-teman narik itu, sebetulnya ada putaran besar dan kenceng banget di tengah-tengah. Itu yang nyerap energi, mengaktifkan pituitary teman-teman. Pas nahan itu ada bola di telapak tangan kanan dan kiri. Pas digabungin, lebih dahsyat lagi itu. Geder. Mulai rasakan fokus banget di telapak tangan. Ya, tangannya boleh dibuat kayak cakar, boleh. Semoga dengan begini teman-teman putaran di telapak tangannya jadi jelas lebih kerasa. Kadang-kadang kalau gini, pas tarik itu biasanya kayak ketusuk jarum gitu, ketusuk paku, saat gitu, sampai begitu biasanya kerasanya. Samping kerasa terus di tengah-tengah biasanya, buang das ngegabungin lebih di tengah-tengah kerasanya. Terus, gede. Iya bagus, terus dikit lagi. Habis ini ditambah 1, astagfirullah, terusin. Masih terus geder dulu, pertahankan dulu, perjuangkan dulu. Oke, jangan berhenti ya, terus aja sambil perhatiin. Terus teman-teman terus lakuin, jangan berhenti. Terus lakukan sambil perhatiin. Kan tarik, tahan samping, buang geder. Nah, pas yang geder ini teman-teman posisi tangannya jadiin kayak cakar ya. Das gitu. Dari sini tarik sedikit kayak yang awal, tarik, tahan dulu, diem, pas buang ke depanin. Dak, liar. Gitu ya, di sini kerasa kayak pegang bola, buang saat di terakhir disalurin gitu, biasanya langsung ke jari-jari gitu sampai habis mulai lagi yang satu lagi, tarik, tahan, buang, cakar gitu ya, tarik cakarnya, tahan dulu di sini, buang gitu ya, gitu ya, gitu, habis satu lagi, tarik, tahan, buang, tarik, tahan diem, buang depan. Gitu ya. Yuk, langsung.
Langsung dilakukan nyambung dengan yang teman-teman lagi lakuin ya. Gerakannya sama, yang pertamanya, nafas keduanya kayak tadi ya. Tarik dulu, tahan, panas. Buang, tarik, tahan, buang, gabungin, bentuknya udah cakar, set, tarik, ini bola kanan sama kiri kerasa banget, tahan dulu, buang, set, buang, salur, gitu. Habis banget, mulai lagi, tarik, tahan, buang, cakar, tarik, tahan di sini, buang, teng, bolanya kerasa dulu, salur, gitu ya. Terus. Nah, harusnya sih kebayang. Mulai dicari. 1-2 kali mungkin masih kagok. Ketiga, keempat udah kebayang, udah kerasa, badannya udah tahu harus gimana. Mulai ngulik di rasanya. Ini latihan. Jadi kita ini kan memadetin energi, nyerap, madetin, tak sebar. Wes gitu ya. Ini nanti ngaruh kalau ke teman-teman misalkan transferin energi ke pasien bisa, atau misalkan setting rumah gitu ya, setting ruangan, bisa banget gitu ya. Jadi nanti udah padat banget, jadi lebih efektif pas nyebarinnya. Terus ya, terus masih cuman dua gerakan ya, saat tarik, tahan, buang satu kayak tadi, cakar tangannya, cakar, tarik, tahan, buang, set, sebar, biasanya nanti kerasa ada yang sebar ke sana gitu, sampai habis banget, tarik lagi. Yuk, fokus konsentrasinya dijaga banget sampai habis. Ayo. Yuk, maksimalkan dikit lagi kok, cuman berapa menit lagi kita latihan juga. Ayo, dar. Habis nafasnya. Punggungnya tegakkan punggungnya, terus hati-hati nafas, buang. Ayo Bu Eis, terus. Kang Iman, terus. Kang Asep, terus. Wah, ada Kang David, terus. Wah, Kang Joko ada, terus, dar. Hajar. Kayak belum maksimal, terus coba lebih si kepekaannya niatin ditinggiin gitu. Jadi walaupun padatnya, jadi nanti padatnya lebih padat gitu. Jadi gimana ya? Susah saya jelasin. Udah niatin aja kepekaannya, tingkatin. Dari sini dibantu dah, sok dah. Niatin ada di lapangan yang sama ya. Niatin dia ada di lapangan yang sama. 1, 2. Sok dah. Satu, 2, 3. Terus. Gedar sebentar lagi. Tarik, tahan samping, buang, cakar, gabungin. Dar. Ini bisa 2 kali atau 3 kali nafas nih ya. Kayak tadi. Kang masih setengah, tarik, tahan dulu. Pas buang, majuin lagi. Dar sampai maksimal. Cakar baru yang posisi 2-nya. Tarik, tahan, buang, set. Biasanya yang kedua ini sih ke depannya nggak berat ya, karena kita kan ngadepnya ke atas lapaknya. Kejarnya adalah pas buangnya gitu, ada yang nyebar ke jari-jari dan itu keluar, gitu. Kayak
kayak nyebarin apa ya, gelombang sih. War gitu. Otomatis biasanya radius ke depan langsung kena. Terus masing-masing satu kali lagi, satu kali lagi, satu kali lagi sampai nyebar. Setelah itu tangannya taruh lagi, jari-jarinya temuin, punggung tegak, fokus, konsentrasi. Buang sampai habis, rasain dari ujung kaki sampai ujung kepala. Buang harus disiplin, buang sampai habis. Habis banget baru tarik. Kalau banget itu pas nariknya kayak kita ada apa ya? Kayak energi yang muncul gitu, wer gitu. Gimana ya wer? Apa itu rasa wer? Ya, cobain aja lah. Pokoknya kalau habis banget, biasanya pas tariknya tuh langsung saat ada energi yang muncul. Bagus. Kelihatan padat. Habis, habis. Habis, habis. Fokusin pikiran perasaan di antara kedua telapak. Ya, kan telapaknya nggak nempel. Di antara kedua telapak ada rongga. Rasain di situ. Fokuskan pikiran dan perasaan di rongga antara kedua telapak tangan. Fokusin. Terus mungkin kerasanya kayak ada satu yang panas gitu atau padat satu, atau kadang-kadang ada dua, di tangan kanan ada, di tangan kiri ada. Itu beda-beda gitu ya. Yang penting rasain aja. Apapun itu rasakan. Masih perlahan-lahan telapak tangannya dibuka. Kalau duduk taruh di atas paha, kalau berdiri taruh samping badan, dengan mempertahankan di rasa di tengah-tengah telapaknya. Rasain banget di tengah-tengah telapak. Saya yakin banyak banget yang nggak besar gitu. Jadi kayak udah mengerucut kecil gitu tengah. Fokus dulu. Di tengah telapak kanan ada, di tengah telapak kiri ada. Oke. Telapak tangan kanan taruh di atas jantung kanan, di jantung kiri. Di jantung ya, di dada bagian kiri. Astagfirullah. Kasih jarak sedikit, gak nempel, kasih jarak dikit, teng. Rasakan kepadatannya, niatkan untuk meningkatkan vitalitas tubuh gitu ya. Karena jantung ini kan, kok sakit. Jantung ini kan ngedarin darah ke seluruh tubuh gitu ya. Nitipin energi kita di jantung supaya didistribusi ke seluruh tubuh. Anggap aja, niatkan buat fit. Telapak tangan kiri tempel di lambung boleh. Lambung itu di perut bagian kiri atas sedikit. Atau mau di liver di kanan atas boleh.
di tengah-tengah boleh, di pankreas, mau di bawah sedikit, buat pencernaan juga boleh. Ya, pilih salah satu aja. Fokus di kedua titik itu, niatin badan kita sehat gitu ya. Kalau ada keluhan segala macam, niatkan badannya untuk regenerasi, fokusin dulu terus. Kasih jarak, masih dikasih jarak, supaya kita bisa ngerasain si padat-padatnya ya, si tolakannya itu. Kalau ditempel kan full ngerasain aliran energi biasanya. Kalau dikasih jarak, kita lebih terbantu bisa ngerasain si kepadatannya. Niatin makin padat, kunci programnya bahwa selama seminggu misalkan, energi ini akan terus muter dan nge-support jantung dan tadi organ yang dipilih bebas. Ada yang lambung, ada yang pankreas, ada yang liver, ada yang pencernaan. Hitungan 3, bola ini bakal kita taruh di organnya, kita dorong sampai nempel, kunci di situ ya. Siap-siap, yakin dulu. 1, 2, 3, set. Padetin, tempelin, dorong. Kunci. Oke, udah. Tangannya taruh lagi ke bawah sebentar, tarik nafas dada, naikin ke atas. Naikin ke atas tangannya, tahan dulu. Buang. Buka. Kita penutup latihan. Nafas dada 3 kali di posisi perentang ini. Yang terbaik. Punggungnya tegak. Kalau sudah 3 kali, nafas keempat, tarik ke atas, kasih jarak, tahan selama mungkin, buang ke bawah. Punggungnya tegak, niatin ngisi energi dan ngebersihin. Begitu sudah, nafas dada 3 kali, yang paling bagus dilanjut sama nafas perut. Sok masing-masing, gak usah buru-buru, yang penting kualitas baik gitu ya. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin teman-teman bisa. Sok, dar. 3 kali yang di sini nafas dada, yang paling bagus. 4 naikin ke atas, tahan selama mungkin, buang ke bawah. Nah, punggungnya tegak pas lagi ke bawahnya. Biar nyalur ke tulang punggung juga, sambil diniatin ngebersihin energi dan ngecas ya. Ngecas. Kalau sudah nafas dada di bawah, nafas dada 3 kali, terus dilanjut nafas perut ya. Kalau teman-teman masih mau terapi ke pasien, boleh sambil diniatin pas udah di bawah gitu, dibayangin ya pasiennya terapi bisa. Ya kan kita tahu pada hari ini kita tahu banyak banget teknik terapi, mau pakai yang Al-Fatihah kah, mau pakai dibayangin, atau saya pikir sih kalau sekarang teman-teman udah nemuin cara-cara sendiri sih buat terapi ya. Yang penting kan niatnya bener, jelas, targetnya eksekusi aja. Ada yang mau nanya mungkin? Mau cerita? Boleh, silahkan. Kalau
Sudah press sedikit. Oke. Sambil ada. Sambil nunggu saya ceritain ya kita ngapain tadi. Jadi kenapa Kang latih? Waalaikumsalam, boleh. Mau nanya Kang. Boleh gimana? Ya, saya Fadlia ya. Mau nanya kan saya pernah maksudnya praktekin itu taruh di jantung. Kemudian ketika ada energi yang nggak baik gitu, yang serangan gitu ya, apa itu ngaruh ke ketahanan dari energi yang saya taruh di jantung saya itu? Apa kemudian dia terkikis hilang sehingga kita harus taruh lagi atau gimana gitu? Oh, siap. Agak ribut ya. Oke, kebayang. Pada dasarnya, ini pertanyaan simpel, kita persederhana. Jadi, kan teknik terapi kita itu pakai putaran energi. Berapa sih ketahanan? Apakah nanti dia terkikis kah atau gimana gitu ya? Jawabannya iya. Ketahanan si energi ini akan bergantung banget sama dia bergesekannya sama seperti apa. Terutama kalau kita naruhnya di benda, misalkan kayak settingan ruangan ya. Settingan ruangan itu kan beda dengan settingan kayak tadi kalau di badan. Kalau di badan itu kita sendiri menghasilkan energi, sehingga harus normalnya dia bisa lebih lama gitu ya dibandingin kalau kita nyeting di ruangan. Kalau di ruangan itu sumber energinya harus diperhitungkan gitu ya. Jadi biasanya kalau kasusnya itu bergesekan dengan energi-energi lain, biasanya harus lebih sering dicek gitu ya. Berapa lama? Nggak ada cara lain untuk menentukan kecuali hanya gini. Satu-satunya cara untuk efektif menentukan adalah sering ngecek dulu. Misalkan contoh, hari ini dipasang, terus nanti dirasain nih 2 hari lagi. 2 hari lagi udah jadi berapa? Turunnya berapa? Nah, dari situ kita jadi punya perkiraan. Oh, berarti energi segini, tahannya segini buat kasus yang ini. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman sekalian ketika terapi ke pasien segala macam, justru sebetulnya terapi kedua itu yang paling memberikan kita banyak informasi. Karena kalau kita terapi pertama, pasien baru datang, kita kan nyeting segala macam. Nah, kita tuh belum tahu dia itu sebetulnya kebutuhan energinya berapa, lingkungannya seperti apa. Nah, justru pas dia datang kedua kali, kita jadi tahu, oh ternyata butuhnya segimana. Berdasarkan sebelumnya kayak gimana, pas datang kedua kayak gimana. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi Teh Fadlia, sebetulnya bisa berkurang Teh. Tergantung tadi kita nyetingnya sekuat apa putarannya. Kalau dia putarannya makin kuat, otomatis dia tahannya makin lama. Kedua, sebetulnya ada satu niat simpel yang juga ngaruh banget sih sebetulnya. Yaitu misalkan kita niatinnya berapa lama. Kalaupun dia sudah kuat segala macam, tapi dari niat dalam hati kita ini cuma buat 3 hari aja. Keceletuk kayak gitu, kita niatin 3 hari, maka dalam 3 hari dia otomatis buyar. Gitu. Kalau gitu Kang, saya niatin aja nih buat setahun gitu ya. Ya bisa juga diniatin setahun, dia akan berusaha sampai setahun. Tapi ya menurut saya kalau terlalu panjang juga kurang realistis ya, karena kita nggak tahu tadi ya kebutuhan energi ke pergeseran dan teman-temannya. Nah itu. Nah cuman kalau yang buat di badan pasien ada triknya supaya dia jauh lebih tahan, yaitu si pasiennya disuruh latihan nafas. Nah jadi nanti ketika kita nyetingin kayak energi tadi, kita niatin setiap si pasien ini latihan, otomatis ngecas lagi ke titik yang tadi. Nah, itu akan jauh lebih cepat pemulihannya dan lebih awet lagi si putarannya. Karena ada kita niatkan ketika ada energi yang terbaru gitu ya, dia langsung ngecas ke titik-titik yang tadi. Nah, itu mungkin semoga kebayang ya. Kalau kurang jelas di ini lagi. Siap Kang, makasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Oke, saya ceritain dulu deh kayak latihan ya. Jadi latihan tadi kenapa sih mulainya dari yang sini? Kalau teman-teman merhatiin dari zaman dulu, yang tarik, yang gini ya, tarik, tahan, buang ini kan latihan khusus buat kepekaan. Aneh ya?
bedanya ini cuma begini doang biasanya gitu. Sekarang dirubah jadi begini. Ini kepekaannya itu cepat tinggi. Nah, jadi latihan hari ini memang saya pengen teman-teman di awal pekaannya naik dulu, baru dilatih pakai si latihan yang penyaluran, kemudian endingnya adalah yang pakai gerakan yang pemadatan gitu. Nah harapannya sih tadi latihannya lebih kerasa ya. Terus tadi saya cek sih kalau di lapangan kayaknya merata gitu, kiri kanan merata, nggak ada yang terlalu tinggi banget, nggak ada yang terlalu di bawah banget. Memang nggak terlalu banyak juga yang latihan. Pas saya cek juga ya ternyata cuma 40-an gitu ya, which is good gitu ya. Jadi menurut saya sih dapat gitu si apa ya, settingan dan dapat. Oke, ada yang mau tanya dulu? Nggak usah tentang latihan, boleh. Mumpung nih masih ada 5 menit lah. Jadi ada yang mau nanya tentang apa gitu? Jangan lupa kalau mau didoain sama nitip doa sama Teh Ambar ya. Teh Ambar kan baru sedang umroh nih. Nah, kalau zaman dulu ada tuh transfer dari Arab ke sini gitu ya, zaman dulu. Nah, saya nggak tahu nih Teh Ambar mau nggak nih transferin energi dari sana. Tapi minimal Teh Ambar udah mulai hari kemarin kayaknya. Kalau teman-teman mau ikutan latihan, bisa sambil bayangin posisi Teh Ambarnya. Nanti saya udah cerita belum ya? Kayaknya udah deh. Kan kita itu kalau misalnya ya, kita pernah ke pantai apa, terus pernah latihan di pantai apa, badan kita tuh merekam energi pantai itu. Jadi kalau di Bandung, pengen latihan dengan energi yang di pantai itu, tinggal simpel aja dibayangin si pantai itu seperti apa, nanti otomatis bukan gate ya, kayak ada koneksi kita ke tempat itu, gitu. Nah, itu ngaruh banget kalau teman-teman misalkan pernah ke daerah-daerah yang oke nih enak banget buat latihan gitu ya. Nah, ini bisa dipakai. Jadi walaupun kita misalkan kita ada di tempat yang misalkan kos-kosan itu, tapi tetap bisa dapat hawa sejuk pegunungan pas lagi latihan, bisa banget gitu ya. Nah, kemarin itu saya perhatiin Tembar dari kemarin dan hari ini tadi ngasih peluang itu. Jadi kalau teman-teman pengen ngerasain sedikit, ngerasain gimana sih kalau latihan itu di Mekah misalnya begitu, energinya ya, bukan kitanya ke Mekah gitu. Nah, nanti cek di grup kapan Teh Ambar lagi buka koneksi. Nah, teman-teman bisa tuh manfaatin, yakin aja ada di Teh Ambar, biasanya nanti langsung dapet sih feelingnya. Nah, begitu teman-teman latihan di feeling itu dan teman-teman ngerekam badannya, oh kayak gini. Nah, kapan-kapan bisa diulang sendiri. Walaupun Teh Ambarnya sudah di Bandung lagi gitu ya. Nah, ini menurut saya kesempatan yang bisa dipakai ya. Rada-rada aneh kalau kedengaran sama kayak orang lain, tapi memang gitu bisa gitu ya. Nah, segan teman-teman pengen tahu rasanya ya tinggal dicoba aja lah gitu ya. Nanti saya minta Teh Ambar ngasih kabarin juga di grup kita ya. Kan biasanya kemarin di grup JA ngasih taunya. Oke, ada pertanyaan dulu Tadi kan mungkin dia sebelum lihat kita. tuh Teh Ambar ngasih tulisan. Ya, Ada Bu. tulisan tuh di tulisannya tuh untuk grup itu semoga bisa ke sini gitu ta. Gitu Oh tadi iya, di grup tadi. ya itu. Nah, nanti saya kayaknya sih besok di Madinah kayaknya besok. Saya nggak tahu Nah, kayaknya di terus Mekah. kitanya gimana kalau di sana, Kang As? Gimana, Bu? Misalnya saya di sana, terus gimana caranya? Gimana Sayanya gitu? kalau kayak Teh Ambar lagi di sana, kalau saya di sana seperti apa gitu untuk ini. Sambil itu aja, Bu, sambil dirasain aja energinya, Bu. Kan nanti rencana Ibu mau umroh ya kan ya? Sama pernikahan Iya, iman kalau nggak salah. Nah, sambil iya. dirasain aja sih, dimandiin energinya. Bermandikan energinya dirasain gitu ya. Jadi kan kadang-kadang orang terlalu sibuk sama ini, ngerasainnya lupa gitu ya. Iya. Ya itu sibuk sama belanja mungkin. Enggak Nah, lebih belanja. lebih sering dirasain aja sih si energinya. Mau pakai nafas bagus nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Kayaknya gitu. Mungkin gitu. Iya. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, gitu mungkin akan Teteh kalau nggak ada pertanyaan tentang apapun, atau kalau ada pertanyaan boleh deh di grup nanti ya.
Nuhun pisan sudah berlatih di kesempatan Harbolnas 12-12. Semoga dapat diskon. Nuhun pisan, terima kasih. Kalau ada apa-apa di grup, kita tutup latihan bareng ini dengan sama-sama baca istighfar, astagfirullahaladzim, mohon maaf, pasti saya ada yang salah. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Nuhun, terima kasih sudah berlatih. Jangan lupa minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang As.